Form validasi pada Laravel. Pada subjudul kali ini kita akan belajar tentang cara membuat validasi pada form inputan dengan menggunakan Laravel. Misalnya kita akan membuat pengaturan bahwa form tertentu wajib diisi atau misalkan karakter yang dimasukkan harus lebih dari 10 karakter, maksimal karakter yang bisa diinput misalkan 20 dan lain-lain. Ada banyak sekali validasi yang bisa kita buat dengan Laravel, karena Laravel telah menyediakan berbagai jenis validasi yang bisa kita gunakan. Kita langsung masuk ke cara membuat form validasi atau form validation dengan Laravel. Secara default, Laravel telah menyediakan sebuah fungsi untuk membuat proses validasi form, yaitu kita menggunakan fungsi validate. Tulisannya validate. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat contoh cara membuat validasi pada Laravel dengan sangat mudah. Membuat form validasi pada Laravel. Saya rekomendasikan kepada teman-teman agar menonton tutorial sebelumnya terlebih dahulu, yaitu tentang request data pada Laravel, agar lebih mudah dan paham tentang penjelasan cara membuat form validasi Laravel ini. Seperti biasa, pertama kita akan membuat dua buah root untuk membuat form inputan dan root yang satunya lagi untuk membuat proses validasi dari form inputan yang dikirim. Oke, kita akan membuka Visual Studio Code, kemudian kita menuju ke root di web.php, kemudian kita menambahkan dua buah root di bawah sini. Saya kasih root titik 2 get. Saya kasih nama input. Lihat yang di atas tidak ada nama input. Oke. Input, koma. Saya kasih nama Ems controller. Sini metodenya saya kasih nama input. Kemudian kita tambah lagi root proses. Oke, terus nama input, kemudian proses. Kemudian di sini kita membuat dua buah root, yaitu root yang namanya get. Get dengan URL-nya input yang akan mengakses metode input pada controller Ems controller, dan root yang satunya lagi kita buat root post. Nah, ini saya kasih nama post, bukan get. Post dengan URL proses yang akan memproses metode atau function proses pada controller Ems controller. Jadi input, saat kita klik proses, ya dia gunakan post. Selanjutnya kita buat controller Ems controller sesuai dengan yang sudah kita buat pada root. Untuk membuat controller pada Laravel, kita bisa membuatnya secara manual dalam folder app http://controllers atau membuat controller dengan PHP Artisan melalui terminal atau CMD. Kita menggunakan terminal. Sama htdocs, kita ketikkan PHP Artisan make spasi Ems controller. PHP Artisan make titik 2 controller
spasi mControllers. Kita enter. Oke, controller telah berhasil dibuat. Setelah selesai membuat controller, sekarang kita buat dua buah metode sesuai dengan yang telah kita buat pada root sebelumnya, yaitu input dan proses. Input itu kita get, proses pakai post, yaitu metode input dan proses. Buka mController, mController, kemudian kita menuliskan skripnya sebagai berikut. Silakan perhatikan pada metode input. Kita membuat sebuah view yang menampilkan form penginputan sederhana, di mana pada form tersebut kita akan arahkan pemrosesannya pada metode proses menggunakan metode post. Proses ini kita gunakan metode post seperti yang telah kita definisikan pada root. Akan saya jelaskan lengkapnya setelah kita membuat view pada metode input. Kita menampilkan view input blade.php. Oke, ini kita lewati dulu. Nanti sebentar saya akan menjelaskan skripnya. Kita membuat sebuah view dulu. Kita buat sebuah view baru dengan nama input.blade.php. Setelah itu kita ketikkan skripnya. Jadi menampilkan error validasi. Jika ditemukan error, maka dia akan menampilkan daftar pesan errornya dalam bentuk list. Dalam bentuk list. Oke, kemudian kita akan membuat form validasinya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, kita lihat di bagian form validasi. Di bagian sini, yang saya blok. Pada form ini, kita mengarahkan ke rute proses. Jadi, dia saat di submit, dia akan mengarahkan ke metode ke root proses dengan metodenya adalah post. Dia mengarahkan ke root proses. Nah, ini root proses, metodenya proses dengan menggunakan post tadi. Sebelumnya kita sudah belajar cara membuat form seperti ini. Perhatikan pada value-nya masing-masing ada fitur keren dari Laravel yaitu fungsi all. Dia di sini ada yang namanya all. Fungsi ini berguna untuk menampilkan data yang sebelumnya diinput. Jadi menampilkan data yang sebelumnya diinput. Jadi jika ada validasi error, maka data yang diisi pada form tidak akan hilang, tetapi tetap masih ditampilkan.
karena tentu akan sangat tidak efektif jika user harus menginputkan data berulang-ulang jika ada validasi yang salah pada penginputan. Oke ya, sampai di sini saya yakin teman-teman sudah paham. Kita lanjut membahas proses untuk metode prosesnya. Oke, kita lihat di metode prosesnya. Klik di EMS controller, kita lihat di metode proses. Nah, pada metode ini kita melakukan validasi form dengan fungsi validasi validate. Pertama, kita tangkap data-data yang dikirim ke metode ini ke dalam variabel request. Jadi, data-data ini yang dari input ini, data dari input dikirim ke root process. Nah, ini root process di metode proseskan. Nah, datanya ditangkap. Yang tangkap dan disimpan ke dalam variabel request yang ini. Kemudian, kita isi variabel request ini ke dalam parameter pertama, fungsi validate. Kita isi variabel request ini ke dalam parameter pertama yang bernama fungsi validate. Baru kemudian kita buat pengaturan validasinya masing-masing. Oke, jadi request data yang sudah kita tangkap ini, kita isi ke dalam fungsi validate. Setelah itu, baru kita akan buat pengaturan validasinya masing-masing seperti ini. Pada contoh form validasi Laravel sederhana ini, kita membuat pengaturan required pada form nama, pekerjaan, dan usia. Yang mana artinya form nama, pekerjaan, dan usia ini wajib untuk diisi atau tidak boleh kosong. Kemudian pada form nama kita buat juga validasi jumlah minimal karakter yang diinput. Data jumlah maksimal. Nah, di bagian nama jumlah minimal yang diinput adalah 5, kemudian maksimalnya adalah berapa? 20. Di sini kita menetapkan form nama minimal 5 karakter min 5 dan maksimal 20 karakter max 20. Jika validasi berhasil atau jika yang diinput sesuai dengan pengaturan yang sudah kita tetapkan pada fungsi validate, maka kita passing data yang diinput ke user, diinput oleh user ke view process.blade.php. Jadi data yang ditangkap ini ditampung di dalam variabel request. Kemudian variabel request ini diisi ke dalam fungsi validate. Nah, dengan menggunakan fungsi validate ini kemudian diuraikan dan untuk setelah diuraikan masing-masing ini ditentukan validasinya. Untuk request, required ini bahwa data tidak boleh kosong, harus diisi. Ini minimal dan maksimal jumlah karakter yang diinput, kemudian usia ini yang diinput adalah numeric. Setelah itu, data yang sudah divalidasi ini dipassing. Oke, dipassing ke proses.blade.php. Jadi dia mengirimkan data ini proses requestnya ini dimasukkan ke dalam data ini. Jadi return view proses nama prosesnya ini view proses, kemudian data request. Jadi request dimasukkan ke dalam data. Saya ulangi lagi, setelah semuanya ini divalidasi, maka kita passing data yang diinput oleh user ke view process, .blade.php. Variabel request ini disimpan di dalam variabel data. Selanjutnya, di sini kan dia return ke view process, process.blade.php, maka kita harus membuat sebuah view baru, view yang bernama process.blade.php. Oke, kita buat sebuah view process.blade.php. Oke, di proses ini kita ketikkan
Oke, pada viewProcess.blade.php ini, kita tampilkan data-data yang dikirim dari method process tadi. Jadi dari method proses, data yang dikirim berupa nama, pekerjaan, usia akan ditampilkan di proses, akan ditampilkan di halaman proses ini, proses.blade.php. Cara menampilkannya sama seperti biasa, seperti ini. Kita tidak menggunakan for each karena memang datanya tidak diambil dari tabel. Dia langsung dari form input langsung ditampilkan ke form proses. Jadi dia ini tidak melibatkan database sehingga tidak ada for each-nya. Data di input di form langsung ditampilkan di form yang lainnya tidak melalui database. Ini contoh sederhana. Nanti untuk menggunakan database cara menyisipkannya tinggal kalian pelajari cara menyisipkan fungsi validate-nya. Oke, selesai ya teman-teman. Sebelumnya coba perhatikan lagi pada view input.blade.php. Kita buka input.blade.php. Di sini kita sudah membuat pengecekan. Jika ada error dari validasi formnya, maka kita tampilkan errornya secara keseluruhan dan berurut. Jadi ini adalah script. Script jika ada error pada validasi formnya, maka akan ditampilkan pesan errornya secara berurutan dalam sebuah list. Ini. Ini ditampilkan pesan errornya. Kenapa ini for each? Karena pesan error kemungkinan bisa banyak, bisa lebih dari satu. Jika jumlah error lebih besar dari 0, ini. Jika jumlah error lebih besar dari 0 atau ada, maka tampilkan semua error dengan menggunakan for each. Jadi, jika ada pesan error, maka dia akan menampilkan semua pesan error dengan menggunakan fungsi for each. For each ini. Kemudian di bawah ada and if untuk mengakhiri. Nah, sementara di bawah adalah bagian form validasi untuk kita menginputkan data-data. Jadi pada saat diklik submit, maka dia akan menjalankan root proses di proses di mscontroller.process. Dia akan mengirimkan data-data ini, nama, pekerjaan, usia, mcontroller proses. Data yang dikirimkan dari depan akan ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi validate, yang mana masing-masingnya itu diuraikan dan diberi validasinya. Required artinya data tidak boleh kosong dengan minimal karakter dan maksimal karakter, numeric. Kemudian data yang sudah divalidasi ini dikirim kembali ke view proses. Jadi dari input, setelah di input, diklik submit, maka dia akan menjalankan proses di controller, kemudian hasilnya dikirim ke proses.blade.php. Data yang sudah divalidasi ini dikirim kembali ke form proses.blade.php untuk ditampilkan. Jika benar, ditampilkan seperti ini. Nah, jika salah, maka dia langsung menampilkan di form input memang. Di form input sini. Nah, kalau datanya benar, maka dia langsung tampil di halaman yang lain, yaitu proses.blade.php. Oke, coba kita jalankan project Laravel kita, PHP Artisan Server. Kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita jalankan. Ada error di sini. Oke, di sini ada kurang tutup kurung. Kemudian ada error lagi di sini. CSRF field kurang buka kurung tutup kurung. Ctrl S. Kita refresh lagi. Oke, di sini sudah ada datanya, namun di sebelah kanan kosong. Kita tambahkan dulu di sini nama, kerjaan,
usia, Ctrl S, kita refresh lagi, nama, pekerjaan, usia. Selanjutnya kita proses. Oke, di sini ada muncul pesan error bahwa nama tidak boleh lebih dari 20 karakter. Budi, proses, nama tidak boleh kurang dari 50 karakter karena sudah sesuai dengan yang kita tetapkan di input di bagian sini. Minimal 5, max 20. Budi, misalkan, proses, maka berhasil, nama Budi, pekerjaan sopir, usia 25. Bagaimana kalau datanya kosong? Kita klik proses, maka di sini ada muncul beberapa pesan error. Nama harus diisi, pekerjaan harus diisi. Jadi dia tidak boleh kosong. Sekarang coba kita isi nama Andika, pekerjaan sopir, usia dalam bentuk huruf. Saat kita klik proses, maka dia muncul usia harus dalam bentuk angka. Karena di sini sudah kita tetapkan validasinya. Jadi, nanti pada saat kalian implementasikan dengan menggunakan database, misalkan di database perpustakaan, nah kalian hanya tinggal menambahkan ini. This validate. Validasi di bagian postnya itu di request, jadi dia tangkap data sebelum dia kirim ke view, maka dia harus dilakukan validasi dulu di bagian sini. Setelah validasi dulu baru dikirim ke view. Kemudian nanti di bagian proses tidak ada penambahan, proses ini hanya tampil data saja, tidak ada perubahan. Jadi kayak dengan menggunakan database juga kita tidak meletakkan di sini. Kemudian input.blade.php, nah kita hanya menampilkan ini. Jadi untuk validasi, jika kalian mau implementasikan dengan database perpustakaan atau project-project yang sudah dibuat sebelumnya, kalian hanya menambahkan ini, menampilkan error validasi. Nah ini di bagian depan sini, kemudian di bagian EMS controller, kalian tambahkan fungsi validate ini. Jadi sebelum datanya dipassing ke proses, ke view, divalidasi dulu di bagian sini. Nah itu yang ditambahkan hanya ini saja. Dengan di bagian sini, alt, jadi misalkan kalau datanya error, maka dia akan menampilkan data sebelumnya. Alt ini untuk menampilkan data yang sudah pernah diisi sebelumnya. Nah misalkan ini kita hapus. Kita hapus, maka apa yang terjadi? Coba kita refresh. Oke, kita isi misalkan data salah. Proses. Nah ini hilang. Jadi kita harus ketik ulang. Jadi fungsinya ini untuk tetap menampilkan data yang sudah terisi sebelumnya. Oke, kita coba isi. Proses. Maka ini tetap muncul. Kita tinggal melakukan pengeditan. Oke, selesai ya teman-teman. Mudah sekali, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika teman-teman ingin mengolah data yang diinput, misalnya teman-teman ingin menginput datanya ke database, teman-teman bisa membuat fungsinya setelah fungsi validate. Nah, di bagian ini. Ini yang perlu diedit. Di punya program teman-teman sekalian, tinggal ditambahkan itu dengan return view-nya di bagian bawah. Jadi sebelum di return di fungsi validasi dulu, kemudian di bagian inputnya itu form inputnya di bagian atasnya untuk menampilkan pesan error.